Iya, kita lanjutkan pemirsa. Kalau kemudian pertanyaan besar dari publik adalah siapa sih sebenarnya Heri Wirawan ini? Nah, ini kalau berbicara mengenai Heri Wirawan mungkin Mas Najib bisa menjelaskan. Mungkin ada tidak pengetahuan-pengetahuan atau informasi yang disampaikan oleh sesama teman-teman forum komunikasi dari pondok pesantren? Baik, sebelum menjawab mungkin ada pendahuluan sedikit ya. Ini karena terkait dengan pesantren dan saya sebagai alumni pesantren. Jadi kontribusi pesantren untuk negara ini sebetulnya amat besar sekali. Baik pada era kolonial, pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Kemudian betapa banyak pahlawan kita yang merupakan jebolan pesantren. Dan juga betapa banyak tokoh-tokoh yang merupakan alumni pesantren yang menjadi para penggerak roda kehidupan kita bernegara pada hari ini. Maka munculnya fenomena boarding school ini itu memang fenomena yang mencoreng nama pesantren. Sebetulnya kalau menurut saya dengan perspektif saya sebagai orang pesantren itu tidak bisa disebut pesantren sebetulnya. Karena pesantren itu ada ciri khasnya. Jadi gini, pesantren itu kan satu lembaga pendidikan yang merupakan barangkali cagar alam pendidikan kita. Pesantren itu Indonesia banget, tidak ada di negara-negara yang lain. Karena itu tidak bisa diterjemahkan dengan boarding school ataupun jangan yang paling mendekati ya istilah Arabnya adalah Al-Ma'hadul Islami, tetapi di Timur Tengah pun tidak ada. Yang seperti ini pesantren itu kan dari Sanskerta ya. Nah, jadi pesantren itu ada ciri khasnya mengaji kitab kuning, tokoh sentralnya adalah seorang kiai, kemudian ada riyadhahnya, ada tirakatnya, ada keikhlasan, ada keberkahan dan seterusnya. Tetapi yang kita lihat di Bandung ini kan di Cibiru maupun di Antapani ini kan suatu hal yang bertolak belakang dengan ciri khas pesantren. Misalnya terkait dengan yang ditanyakan adalah terkait sosok Heri Wirawan ini. Karena kebetulan beberapa kawan-kawan saya pengelola pesantren di Bandung itu mengenal secara personal. Jadi Heri Wirawan ini latar belakangnya adalah seorang aktivis. Tapi tidak pernah mengenyam pendidikan agama di pesantren. Ya. SD-nya itu negeri, SMP-nya negeri, dan SMA-nya juga negeri di Garut. Nah kemudian baru sedikit belajar agama itu ketika di STAI, di salah satu STAI swasta di Cimahi. Dia mengambil pun jurusan pendidikan, lulus tahun 2012 itu. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya ini bukan orang pesantren sebetulnya. Kok bisa buka pesantren bukan orang pesantren Mas Heri? Padahal gini, di pesantren itu sosok kiai itu adalah figur sentral. Karena pesantren itu tidak hanya mengajarkan transfer ilmu pengetahuan, tapi juga bagaimana mengimplementasikan, bagaimana mempengaruhi masyarakatnya. Sedangkan tempat ini figur sentralnya tidak ada. Mas Najib, pesantren nggak ada masalah Mas, itu karena lembaga. Tapi oknum yang di dalamnya ini Mas, betul. Ada aksi bejat dari Heri Wirawan, itu yang harusnya kita bongkar, kita kuliti bareng-bareng Mas. Iya, karena itu sebetulnya pemerintah perlu menertibkan menurut saya lembaga-lembaga semacam ini. Selama ini memang hampir tanpa kontrol. Artinya kontrol itu lemah sekali. Kebetulan saya juga mengelola pesantren, jadi saya tahu proses perizinannya itu. Proses perizinan pesantren sampai sejauh ini itu memang hanya berdasarkan berkas-berkas formal. Belum ada verifikasi lapangan. Nah ini yang perlu dievaluasi oleh Kemenak. Tapi di sini bukan hanya Kemenak, ada juga Kemendikbud. Mestinya Kemendikbud juga harus evaluasi. Kenapa? Karena lembaga yang dikelola oleh Heri ini juga mendapatkan dana BOS dari Kemendikbud melalui paket yang dia sediakan di situ. Nah, karena itu proses-proses verifikasi lapangan seperti ini itu menjadi penting gitu. Menurut saya ke depan untuk mengantisipasi itu ya tentu harus yang bersangkutan harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Kalau perlu ya dihukum seumur hidup atau lebih berat lagi itu. Kemudian pemerintah perlu menertibkan. Berikutnya Kemenak perlu mengevaluasi proses perizinan semacam ini. Itu.
terutama dengan melibatkan rekomendasi dari masyarakat sekitar gitu. Karena pesantren itu dari dulu bercampur berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu munculnya pesantren-pesantren yang tertutup hari ini itu sebetulnya menyalahi tradisi pesantren yang ada. Karena sekarang itu begini, dulu pesantren itu cenderung termarginalkan sebetulnya. Sampai beberapa tahun terakhir pesantren itu mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah. Konsekuensinya adalah tumbuhnya pesantren yang semakin pesat dari segi kuantitas, namun kualitasnya terus menurun. Gitu. Sekarang ini di Indonesia ada sekitar 27.000 pesantren dengan jumlah santri lebih dari 4 juta. Gitu. Nah, kalau perlu ada lisensi dari Ormas sebagai jaminan kepercayaan masyarakat. Misalnya dari Muhammadiyah untuk pesantren-pesantren Muhammadiyah, dari NU untuk pesantren-pesantren NU. Ini perlu dilakukan ya. Dan kemudian begini, karena selama ini itu selama berinteraksi dengan dunia pesantren, pesantren ini terlalu bebas, independensinya sangat tinggi sekali. Tidak ada pengawasan secara berkala dari Kemenak, dari Kemendikbud? Setahu saya tidak ada atau lemah Pak Kiai sekali Holil, lah. Pak Kiai Holil, ini versi sebagai pemilik pondok pesantren ini- juga Pak Kiai Holil. iya, ini sepertinya terakhir ini. Beda versi ini Mas. Beda Mungkin versi. ini terakhir ya. Jadi menurunnya kualitas itu selain persoalan-persoalan tadi, ini juga soal radikalisme itu. Munculnya beberapa pesantren yang mengajarkan radikalisme juga tidak bisa ditindak. Ini misalnya saya sebutkan contohnya di Poso, ada salah satu pesantren namanya Ansarus Sunnah. Di Makassar ada Arido, di Bima ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada dulu di Bogor juga ada Ibnu Mas'ud. Beberapa pesantren seperti ini itu menjadi tanggung jawab siapa gitu. Karena pesantren-pesantren semacam ini itu tidak berizin. Baik, Pak Kiai Kalau Holil, datang ke tanggapannya Pak Kemenak, Kiai Holil. Kemenak merasa tidak bertanggung jawab karena tidak ada izinnya. Datang ke Kemendikbud juga merasa itu wilayahnya Kemenak. Ini Silakan, perlu Pak dipikirkan Kiai. oleh pemerintah.